Selamat siang hadirin sekalian, selamat datang di diskusi publik bertema bedah kasus Into Coast dengan teori kualifikasi hukum perdata internasional. Perkenalkan, nama saya Viola selaku moderator pada hari ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah bersedia hadir dan ikut berdiskusi bersama kami. Saya harap diskusi hari ini dapat bermanfaat untuk hadirin sekalian. Sebelum memulai diskusi ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu para narasumber yang telah bersedia hadir dan juga membagi ilmunya kepada kita semua. Yang pertama ada Ibu Nadia, kemudian yang kedua ada Ibu Kristia, dan yang terakhir ada Ibu Zena. Terima kasih sudah bersedia menjadi narasumber pada hari ini. Sekarang kita dapat beranjak ke inti diskusi publik hari ini yang akan disampaikan terlebih dahulu oleh Ibu Nadia. Untuk Ibu Nadia, tempat dan waktu dipersilahkan. Terima kasih moderator. Sebelumnya saya akan membahas terlebih dahulu mengenai kasus Into-Coast. Jadi dalam kasus ini terjadi sengketa kepemilikan domain name antara Tucoast, sebuah perusahaan di Ontario, Kanada, sebagai penggugatnya, dan Renner, sebuah perusahaan di Alaska, sebagai tergugat. Pokok permasalahan timbul karena Tucoast telah mendaftarkan domain name renner.com yang menggunakan nama perusahaan Renner. Tucoast pun akhirnya membawa gugatan ini ke pengadilan di Ontario. Hari ini saya rasa diskusi akan lebih fokus pada penggunaan teori kualifikasi untuk melindungi subjek hukum Ontario, yaitu Tucoast. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasannya Ibu Nadia. Sekarang saya akan membuka diskusi untuk semua audiens. Bagi yang mau bertanya, silakan boleh langsung on mic-nya. Maaf, saya izin bertanya, sebelum masuk ke teori kualifikasinya, apakah perkara dalam kasus ini sebuah kasus hukum perdata internasional? Terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan ini dapat dijawab oleh Ibu Kristia. Baik, terima kasih moderator. Untuk pertanyaan ini, jawabannya adalah iya. Perkara ini adalah perkara hukum perdata internasional, karena ada unsur transnasional yaitu perbedaan kewarganegaraan dari kedua subjek hukum yang berperkara, dan unsur asing yaitu perbedaan kewarganegaraan tergugat dengan forum dalam kasus ini. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Maaf, saya juga ingin bertanya, sebetulnya ada apa saja ya teori kualifikasi itu? Mungkin pertanyaan ini dapat dijawab oleh Ibu Zena. Tempat dan waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih. Jadi ada 6 teori kualifikasi dalam hukum perdata internasional, yaitu teori lex fori, teori lex kose, teori kualifikasi bertahap, teori analitis, teori tujuan hukum perdata internasional, dan teori kualifikasi prosedural. Namun, hari ini saya rasa hanya 4 yang akan dibahas. Teori analitis dan teori tujuan hukum perdata tidak dibahas karena keduanya sangat sulit diterapkan. Teori analitis memerlukan pengertian hukum yang dapat diterima bersama oleh 2 atau lebih sistem hukum. Sedangkan teori tujuan hukum perdata internasional sangat kompleks karena harus dibuktikan terlebih dahulu apakah kaidah hukum tertentu memenuhi tujuan dari hukum perdata internasional. Baik, terima kasih banyak. Mohon maaf, saya ingin bertanya lagi pada Ibu Sena, apakah teori kualifikasi prosedural dapat digunakan di kasus ini? Dalam sepengetahuan saya, teori kualifikasi prosedural hanya bisa digunakan untuk perkara-perkara yang sifatnya prosedural seperti mengenai daluarsa. Apakah perkara ini dianggap sebagai perkara prosedural? Terima kasih. Baik, jadi jawabannya itu tidak ya, perkara pokok. Karena perkara pokok dalam kasus ini tuh mengenai keabsahan dari hak milik kebendaan atas domain name renner.com. Sehingga perkara dalam kasus ini termasuk perkara substantif. Maka teori kualifikasi prosedural tidak dapat diaplikasikan dalam kasus ini. Baik, terima kasih Bu Sena atas jawabannya. Saya izin bertanya juga, apabila teori kualifikasi prosedural tidak bisa digunakan, bagaimana dengan teori kualifikasi bertahap? Seingat saya, teori ini bisa digunakan apabila ada konflik dalam mengkualifikasi perkara. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk Ibu Nadia, saya persilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Betul teori ini bisa digunakan apabila ada konflik dalam mengkualifikasi perkara. Tetapi di dalam kasus ini, teori kualifikasi bertahap tidak dapat diaplikasikan apabila kita mau melindungi subjek hukum Ontario. Dengan menggunakan teori kualifikasi bertahap, maka kita akan mengkualifikasi perkara dalam kasus ini menjadi perkara keabsahan hak milik kebendaan. Berdasarkan kaidah HPI Forum, maka lex causa-nya adalah hukum Alaska. Pengkualifikasian ulang pun dilakukan menurut hukum Alaska sebagai domain name yang tidak memiliki kehadiran fisik di wilayah tertentu atau tidak ada perusahaan yang menyandang nama tersebut hadir di wilayah tersebut, maka domain name tersebut tidak dapat dilindungi sebagai hak milik kebendaan wilayah tersebut. Ini berarti domain name renner.com tidak dilindungi sebagai hak milik kebendaan Tucoast apabila tidak ada perusahaan dengan nama Renner di Ontario.
Hal ini bertentangan dengan tujuan kita yang mau melindungi hak milik Tukos sebagai subjek hukum Ontario. Oleh karena itu, kita tidak dapat menggunakan teori kualifikasi bertahap. Baik, terima kasih Ibu Nadia atas jawabannya. Saya mau bertanya, bagaimana dengan teori kualifikasi lex causa? Dengan teori ini, kualifikasi akan dilakukan berdasarkan kaidah hukum intern Ontario dalam sepengetahuan saya. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin Ibu Kristia dapat menjawab pertanyaan ini. Baik, terima kasih moderator. Memang betul bahwa teori kualifikasi lex causa memanfaatkan kaidah hukum intern Ontario untuk mengkualifikasikan perkara. Namun, harus diingat bahwa hukum intern Ontario ini akan diperluas dengan konsep dari hukum asing dalam teori kualifikasi lex causa. Sedangkan, dalam kasus ini, tidak ada konsep dalam hukum intern Ontario yang perlu diperluas, khususnya konsep keabsahan dari hak milik kebendaan, karena hukum Ontario dan hukum Alaska mempunyai konsep yang sama, hanya saja kualifikasinya berbeda. Kemudian, dalam hukum Ontario, hak milik kebendaan di suatu wilayah akan dilindungi apabila pendaftar dari domain name tersebut adalah subjek hukum dari wilayah tersebut, meskipun tidak memiliki kehadiran fisik di wilayah itu. Sedangkan dalam hukum Alaska, domain name akan dilindungi sebagai hak milik kebendaan jika memiliki kehadiran fisik di wilayah tersebut. Baik, terima kasih. Berarti teori yang dapat digunakan adalah teori lex fori ya? Iya, betul sekali. Teori lex fori ini akan digunakan dalam kasus ini, karena seperti yang saya sebutkan sebelumnya, hukum Ontario mengakui perlindungan hak milik kebendaan di suatu wilayah apabila pendaftar dari domain name tersebut adalah subjek hukum dari wilayah tersebut. Terima kasih banyak atas jawabannya. Maaf, saya juga mau bertanya ya. Apabila menggunakan teori kualifikasi lex fori, maka seperti apa putusan yang akan dibuat oleh hakim ya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan coba jawab ya. Jadi dalam hukum Alaska itu dikatakan bahwa pendaftaran domain name yang dilakukan oleh subjek hukum yang secara langsung tidak berkaitan dengan aktivitas atau usaha dari institusi atau organisasi yang namanya dipergunakan di dalam domain name tersebut. Tukos Corp memang adalah sebuah perusahaan teknologi informasi dengan jenis usaha yang berbeda dengan Renner Corp. Namun, domain yang didaftarkan oleh Tukos Corp dapat kita golongkan sebagai bagian dari usaha retail dari Renner Corp. Sebagai domain name yang bersifat tanpa batas, pendaftaran Renner.com hanya dilakukan pada satu sistem pendaftaran di seluruh dunia, sehingga prinsip first come, first serve. Adanya kesamaan antara nama antara domain name dengan nama perusahaan Renner tidak membuat kepemilikan Tukos tidak sah, karena Tukos tidak memiliki itikat buruk ketika melakukan pendaftaran domain, melainkan hanya mendaftarkan domain name yang telah ia beli dari perusahaan lain. Oleh karena itu, hak milik atas domain name Tukos akan terlindungi. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih kepada para narasumber atas jawaban yang cukup komprehensif. Dengan demikian, diskusi publik untuk hari ini selesai. Terima kasih dan sampai jumpa di diskusi lainnya.